Ada rumah ikhwani, ada kepada diri sendiri yang utama. Yang kedua yang utama adalah ada kepada guru, dan yang ketiga ada kepada teman-teman. Memang ilmu itu penting, tetapi ada jauh lebih penting. Orang beradab tidak berilmu, nanti Allah angkat derajatnya dia dengan ilmu. Bagaimana caranya? Allah ajari tanpa guru. Ada orang berilmu, nggak beradab, ilmunya akan hilang. Jadi tinggal kita pilih nih, yang mana? Yang paling hebat, udah berilmu, beradab. Kalau kalian hadir nanti, insya Allah mungkin suatu saat nanti kalian bisa taklim, bisa belajar, bisa kuliah di Hadramaut, bisa pesantren di sana. Itu kitabnya tuh tipis-tipis, nggak ada yang tebal-tebal. Kok bisa hebat-hebat luaran sana, luaran Hadramaut? Kenapa hebat-hebat? Tarim Yaman, kenapa hebat-hebat? Bukan masalah ilmunya, tapi apanya? Keberkahannya. Ilmunya memang biasa, tapi berkahnya luar biasa. Istilahnya kalau dalam masakan, ilmu itu masakannya. Supaya masakan itu enak, itu pakai apa? Kan pakai bumbu. Nah, bumbunya itu apa? Barokah. Barokah dapatnya bagaimana? Yaitu dengan adab, dengan khidmat. Kalau bahasa ininya, bahasa santri namanya khidmat. Khidmat itu artinya apa? Bakti. Terutama bakti kepada siapa? Guru. Karena kalau seandainya kita belajar terus, belajar terus, tapi nggak ada hikmahnya, nggak ada barokahnya, nggak ada artinya ilmu itu. Jadi penting sekali ilmu itu dengan hikmah, berbakti kepada guru. Dan zaman sekarang agak sulit, agak sulit. Terutama mungkin yang hidup di pesantren, karena dia langsung sama gurunya. Kalau di sekolah, kalian tidak bisa bikin kopi, ya kan, teh. Karena ada sebuah kisah, itu Al-Habib Alwi, itu kan wali kutub di Tarim. Itu beliau tatkala belajar dengan Habib Abdurrahman Al-Mashhur, itu beliau itu kerjanya apa? Cuma nuangin kopi. Jadi muridnya ribuan nih, muridnya ribuan, beliau itu tukang nuangin kopi doang. Murid satu dituangin, jadi beliau tuh bawa ceret, tahu ceret, bawa teko. Ada santri nih, tuangin kopi. Itu disuruh langsung oleh Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Nah, kira-kira pendapat kalian nih, Habib Alwi ini bin Syahab, dia kan wali kutub, kerjanya nuangin kopi, tapi bisa jadi wali. Kalau kita pesantren jauh-jauh nih ke Tarim, gak usah jauh-jauh Tarim dah, ke Bogor misalnya. Pas sampai di sana disuruh nuangin kopi doang. Ini gak tahu-tahu Habib Alwi itu disuruh ke pasar beli kopi, beli gula. Jadi kerjanya tiap hari gitu doang. Beli kopi, beli gula, kopinya ditumbuk sendiri. Mungkin zaman dulu gak ada kopi ini kan, langsung ditumbuk sendiri. Disiapin bakal murid-muridnya Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Kerjaan atau dia. Sampai-sampai yang namanya temen kan gini bilang, wahai Alwi, ente jauh-jauh dari rumah. Orang tua ente kan nyuruh ke pesantren ini kan untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk nuangin kopi. Udahlah, jangan nuangin kopi, belajar. Kayak kita nih, lagi pada belajar nih, lagi pada nyimak. Kalau kita, posisi kita seperti Habib Alwi bin Syahab, Sahibul Kutub, itu apa? Coba bagaimana? Pasti kita juga keminder kan? Oh iya, benar juga ya. Masa gue jauh-jauh dari rumah ke sini disuruh nongin kopi, harusnya gue belajar. Akhirnya Habib Alwi terpengaruh nih sama
Alwi, nah sini. Kenapa ente kagak nuangin kopi lagi berhenti? Wah ya Bin, ini teman-temannya daripada apa? Kalau ngomongin, sekarang saya jauh-jauh nih, saya punya pesantren di rumah. Masa kerjaan saya bukannya belajar malah bikin kopi doang. Kata Habib Abdurrahman Al-Bashir bagaimana coba? Alwi, perhatikan bahwasanya ketika saya mengajar dan mereka semua di santri semuanya apa? Mendengar ilmu yang saya ucapkan, mereka itu sebagai tempat, dan saya berdoa semoga ilmu yang mereka dapat itu pindah ke kamu Alwi. Jadi semua, misalnya sampai 1000 tuh, semua ilmu itu dipindah ke mana? Ke Alwi, atau Alwi bin Syarab. Langsung diam sampai Alwi, dan benar jadi wali kutub. Kan dia kagak belajar Ustaz. Ingat, Allah kalau sudah pilih jadi wali, gak mungkin wali itu bodoh. Pasti wali pintar, pasti wali itu alim. Bagaimana cara Allah yang berkehendak? Kenapa? Allah yang maha mengajarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan. Kita dikatakan bodoh, yang jadi masalah ya bagi kita belajar, kita berkhidmat bakti sama guru. Baru dibikinin teh sama air itu malas-malasan. Wah kalau gitu saya mau koyok bakti yang dulu belajar kagak ya, tolong itu namanya. Maksudnya belajar juga kan tuangin kopi sambil nyimak, bener kan? Sambil nyimak. Nah kalau di pesantren semua santri misalnya nyapu semuanya, nah bubar pesantren nyapu semuanya tuh, nyapu semuanya, nyuci semuanya, nggak ada yang belajar. Maksudnya udah belajar berkah guru, berkhidmat, namanya khidmat, bakti sama guru. Jadi penting sekali. Nah, kalau pesantren itu biasanya bisa mijitin guru, nyabutin uban, macam-macam. Bahkan minum bekas guru aja itu barokah. Pada berebut ke pesantren. Karena kenapa? Barokah bu, barokah guru. Tapi zaman corona nggak ada yang berani. Oh, kalau terkena virus corona, wabah alami semua baru itu benar wabah benar. Ya khidmat pada guru bakti sama guru. Bahkan yang paling dahsyat itu di zaman pengarang kitab Sibtu Duror Maulid siapa? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu beliau adalah sahibul Maulid. Di zaman beliau ini penting banget nih ceritanya. Jadi kalau kalian mau jadi orang yang hebat, orang sukses, sebenarnya bukan pintar dulu, akhlak dulu yang cakep, adab dulu yang cakep, sama orang tua, sama guru itu paling penting tuh. Nurut sama guru, nurut sama orang tua, pasti sukses, pasti berkah. Ustaz saya SD gak pernah juara, ya gak apa-apa. Banyak tuh orang-orang hebat itu kagak pernah lulus sekolahnya, tapi berkah. Tapi bukan berarti malas-malasan juga. Belajar semangat pokoknya, kagak dapat juara, ya pokoknya belajar, bakti sama orang tua, bakti sama guru, pasti sukses. Jadi dikisahkan di Sewut, kota Taif, Hadramaut. Di sana kan di zamannya Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Husain bin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu ada sebuah kisah. Kisahnya sangat luar biasa. Jadi ada anak nih. Jadi ada sebuah kampung. Sebuah kampung itu ngeremehin siapa? Ngeremehin pondok pesantren yang ada di kota Tarim.
tarim itu rata-rata kalau ngaji kita pun tipis-tipis, tipis-tipis di kitabnya, nggak ada yang tebal-tebal kitabnya. Kalau di kota yang lain nih, masya Allah berjilid-jilid, sehingga orang yang berada di kota Tarim di Hadramaut itu dikatain, nah itu istilahnya gini nih, yang ngatain nih, yang di kota ini ngatain nih, tukang sapu di sini itu lebih hebat daripada guru di Tarim. Ini kan sombong namanya. Jadi dia bilang tukang sapu di sini lebih hebat daripada apa? Guru yang ada di Tarim. Akhirnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dapat cerita dari muridnya, ya gak apa-apa, kita diremehin gak apa-apa. Tahu-taunya ada namanya Bahsul Masail. Bahsul Masail tahu gak? Pembahasan masalah suatu ilmu dan harus diselesaikan dengan cara istilahnya musyawarah. Kalau di Jawa Timur banyak tuh Bahsul Masail. Jadi pembahasan masalah fikih, masalah hukum gitu. Itu ulama-ulama dikumpulin. Nah, singkat cerita nih, itu ulama-ulama dikumpulin dari mana aja. Termasuk diundang siapa? Yang ada di pondok pesantren pengasuhnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata muridnya nih yang lama pesantren di sana, "Wahai Habib, bagaimana kalau saya aja dikirim perwakilan Hadramaut?" Masya Allah, perwakilan Hadramaut. Soalnya kan mereka meremehkan tuh, kata mereka tukang sapu mereka lebih hebat daripada guru-guru yang ditarik. Ya udah, jangan guru yang keluar, jangan guru yang tampil, biar kita aja muridnya nih. Muridnya kan saya udah lama, udah ngaji di sini, pesantren di sini, biarin saya yang maju, biar kita kasih pelajaran. Tapi kata Al-Habib Ali Al-Habsyi Saibul Maulid bilang apa? Jangan ente terlalu tinggi. Yang dipanggil siapa? Tukang buat kopi. Tukang buat kopi yang berkhidmat kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu yang dipanggil. Sini siapa misalnya dipanggil itu? Boleh di sini yang biasa buat kopi di sini siapa misalnya? Dipanggil. Dipanggil. Ini Naal. Misalnya Husain Hasan dah. Sini Naal, panggil gurunya. Di sana itu, di kota sana sedang ada Bahsul Masail, pembahasan masalah ilmu. Luar biasa. Ilmu lagi dibahas, lagi mencari solusinya yang terbaik. Contoh misalnya nih masalah vaksin, itu ulama kumpul bahas vaksin halal atau haram, itu lagi dibahas tuh. Itu namanya Bahsul Masail. Misalnya masalah warisan atau masalah fikih, sentuhan anak umur 5 tahun batal apa enggak misalnya, atau balita dipegang batal apa enggak, dikaji. Itu namanya Bahsul Masail, memecahkan suatu permasalahan. Nah ini yang dipanggil membuat kopi, masya Allah, membuat kopi dipanggil. Dan ente wakilin kita nih semua, datang ke sana. Pas datang ke sana, ditanya dari mana? Dari Hadramaut. Bawa kitab kagak? Masya Allah. Yang lain itu ulama-ulama pada bawa kitab. Dia dari Hadramaut kagak? Agak bawa. Udah umel, rambutnya putih, kaki-kaki. Orang dulu tukang buatin kopi. Dia kebetulan tuh lewat jalan di sana, jalan terhormat gitu. Ditolak. Ya dia jangan lewat sini. Ini baru ulama besar. Itu lagi belakangnya lagi belakang. Gak boleh lewat dah. Jeremehin kan namanya. Jeremehin. Akhirnya beliau lewat belakang. Udah gak bawa kita, pakaiannya agak cakep lah, kayak kalau ulama kan pakai sorban undang-undang gitu, masya Allah luar biasa. Biasa-biasa aja dia. Datang ke belakang. Ternyata pembahasan dari pagi sampai siang sampai sore seharian itu bahasnya apa? Masalah pertanyaan kepada mayit itu bahasanya bahasa apa? Jadi ketika mayit masuk ke alam kubur, itu mayit itu ditanya pakai bahasa apa? Kira-kira pakai bahasa apa?
Bahasa Arab. Apa pertanyaannya? Bahasa Arabnya apa? Man rabbuka. Bahasa Arab, bahasa Indonesia itu. Bahasa Arab. Betul. Lughatul Arabiyyah. Pakai bahasa Arab. Yang kedua, pakai bahasa apa? Lughatul mayyit. Bahasa si mayit. Mayit orang Madura, pakai bahasa Madura nanyanya. Si mayit pakai bahasa Jawa, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Si mayit orang Korea, sarangnya di kontar jadinya. Pokoknya si mayit pakai bahasa, dia orang Korea pakai Korea, orang Inggris pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Jadi ini kejawab. Ada dua bahasa. Ternyata ada yang mengatakan bahasa yang digunakan untuk bertanya, yang ditanyakan kepada mayit itu ada 3 sebenarnya. Tapi ketika permasalahan itu dari pagi sampai sore sampai malam, istilahnya itu seharian, itu ketemunya baru berapa? Baru 2, tinggal berapa lagi berarti? Tinggal 1. Semua ulama yang hadir pada saat itu nggak ada yang tahu. Wah, nggak ada yang tahu. Kata tukang kopi nih, yang datang dari mana? Dari Hadrat Maut, muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Masya Allah. Anda tahu jawabannya? Angkat tangan. Mana mungkin? Dia tahu dari Hadrat Maut lagi. Kitab kagak bisa jawab. Kan dia sederemen. Beneran Anda tahu jawabannya? Gitu kan? Ya udah, daripada yang gak ada yang angkat-angkat, gak ada yang jawab, kan akhirnya disuruh apa? Disuruh maju. Beliau maju. Pas maju, tapi ada syaratnya. Saya mau jawab. Nih, saya kasih mimbar. Pak Saudara kasih meja gitu kan, kasih mic. Wah, saya mau tampil nih. Dia mau tampil jadinya. Bapak kopi disuruh tampil. Kalau perhatiin semuanya hadirin, gitu kan. Keren banget ya. Ulama-ulama tuh yang hadir didikte sama tukang kopi. Rawaina, meriwayatkan kepada kami, guru kami, Syekhuna Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi beliau ini dapat ilmu dari siapa? Dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahwasanya guru kami itu menjelaskan. Tapi sebelum saya menjelaskan, biar kalian paham nih, saya ini adalah tukang buat kopinya Habib Ali. Saya ini adalah khadimnya, pembantunya Habib Ali. Saya bukan muridnya. Saya cuma ngaji, nguping doang. Karena saya bukan langsung belajar, tapi saya sebagai apa? Khadim, pembantu, tukang buatin kopi. Nih, tolong diperhatiin nih, dari tukang pembuat kopinya Habib Ali. Jadi dia nyebutin dulu nih, kan dibilang kan apa? Tukang sapunya dia lebih hebat daripada ulama Hadrat Maut. Sekarang yang hadir bukan ulamanya, tapi apanya? Pembantunya, tukang kopinya yang jawab. Apa katanya? Memang bahasa yang ditanyakan nanti di alam kubur itu ada 3. 2 kama araftu. 2 kalian sudah tahu tadi itu. Bahasa Arab, yang kedua bahasa si mayit. Yang ketiga bahasa apa? Bahasa Suryani. Tahu bahasa Suryani? Suryani itu bahasa kita pinjil. Tuh, bahasa kita pinjil. Pertanyaannya panjang banget. Pakai bahasa Suryani. Jawabannya cuma 1. Kalau kita kan ditanya man rabbuka, Allahu rabbi gitu kan. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Tapi kalau bahasa Suryani itu untuk menjawab pertanyaan yang 5 tadi itu man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, itu jawabannya cuma 1. Nasoh. Jawabannya apa? Nasoh. Ulama berpendapat barang siapa yang hafal dan tahu makna nasoh ketika nanti dipertanyakan di alam kubur, maka dia akan bebas dari pertanyaan kubur.
Apa lagi kalian? Apa? Lupa. Apa jawabannya tadi? Nasoh. Tulis tuh, nasoh. Jadi kalau kalian hafal nasoh, maka kalian akan selamat dari pertanyaan alam kubur. Ini persoalan takut. Apa sih ini ya sekarang? Iya, di akhirnya. Jadi kalau saya malam Senin ngajar, sampai sini udah jadi beneran ya? Hah? Beneran ya? Dah. Nah, sebelum lama udah tulisnya. Nah, sekarang hukukul walidain, bab yang berbeda. Ya, mudah-mudahan kita dapat berbakti kepada guru kita. Jadi istilahnya itu ilmu kita sedikit, kita amalkan dan dapat ridho guru dan jadi orang sukses dan jadi orang alim. Jadi orang benar, bahasa kita itu jadi orang benar udah. Hukukul walidain, hak dan kewajiban kepada kedua orang tua nih penting. Al-walidani huma sababu fi wujudil insani laula ana'uhuma mastarah walau syaqa'uhuma ma tana'am. Siapakah kedua orang tua itu? Al-walidani, siapakah kedua orang tua itu? Humas sababu, keduanya ibu dan bapak, fi wujudil insani, sebab adanya manusia. Benar kan? Adanya kita karena sebab adanya kedua orang tua kita. Bapak, emak, bapak, ibu, ini kan sebab adanya, penyebabannya kita. Penyebab adanya kita. Kita ada karena sebab mereka berdua. Kecuali siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kagak ada bapak, kagak ada ibu. Kalau Nabi Isa ada ibu, gak ada bapak. Ini namanya mukjizat. Ya Allah yang mau berkehendak. Idza arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah berkata jadi, maka jadilah. Tapi kalau secara umum manusia adanya kita karena sebab kedua orang tua kita. Karena sebab kedua mereka ada kita, maka kita wajib sayang sama mereka. Bahasa ininya berarti apa? Balas budi. Bersyukur, berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah, gara-gara mama sama ayah saya ada di sini. Pada bilang begitu enggak? Kagak pernah kan? Terima kasih Ma, ini Ma, terima kasih dapat duit doang. Kagak pernah bilang Ma, alhamdulillah, gara-gara bapak mama nih saya di sini. Tinggal di yayasan misalnya. Bener kan? Iya. Bersyukur kalian. Jadi sebab adanya kita itu karena sebab orang tua. Bahkan disebutkan laula ana'uhuma mastaroha. Andai kata bukan karena jerih payah mereka berdua, tentu manusia itu tidak bisa hidup mapan. Walau syaqa'uhuma ma tana'am. Andai kata tidak ada kesengsaraan mereka berdua, pasti manusia itu tidak dapat merasakan kesenangan. Coba nih, ibu kita supaya kita bisa lahir itu sebab prosesnya apa coba? Pertama ngidam. Tahu ngidam? Ngidam. Ya, ngidam apa? Hamil, ngidam. Lagi hamil ngidam. Ngidamnya macam-macam, muntah. Kamu ngidamnya normal-normal aja kan berdua? Abang kamu mana sih Sawal? Bapaknya? Saudara uminya. Kamu iya, kamu sudah sana. Umi di rumah.
kamu bawa tas, nggak usah banyak-banyak dah, 2 kilo aja. Capek apa kagak? Capek. Tasnya jangan ditaruh. Kamu tidur, tas kamu taruh di tas, taruh di depan gitu ya. Kamu tidur dah, mau ikat. Enak apa kagak? Ke toilet kamu bawa tasnya tuh. Gak usah banyak-banyak, gak usah 3 kilo. Kan anak ada 3 kilo, 4 kilo tuh. Ini bawanya 2 kilo aja. Capek apa kagak? Capek. Tapi orang tua pernah ngeluh gak? Gak pernah. Paling ngedumel, gak capek. Tapi ya tergantung payahnya. Sayang banget sama ibu kita, terutama ibu ya, terutama ibu. Karena memang betul-betul gara-gara ibu itulah hamil, ngandungin kita, mengandung, bawa berat, mau buang hajat dibawa juga, mandi dibawa, tidur dibawa, potong kuruk itu susah, potong kuruk nggak bisa, ke kanan katanya anaknya gerak-gerak bisa ke kiri. Jadi selama hamil itu ibu itu tidurnya susah. Makanya datang nih nanti sama ibu nih bilang terima kasih ibu udah hamil, udah rawat saya ketika dalam kandungan. Makanan harus bergizi. Coba apalagi kamu berdua nih enggak. 2 kilo berarti berapa? 4 kilo tuh. Iya kalau 2 kilo. Kalau 3 kilo berarti berapa? Tuh 6 kilo. Ya, Masya Allah. Satu aja berat, apalagi 2. Sayang ini. Itu baru ibu ketika hamil, belum melahirkan. Sesar apa normal? Sesar sakit, normal sakit, nggak ada yang ada sakit. Memang kalau lahir secara normal sakit banget, tapi setelahnya enakan. Kalau sesar sakitnya yang terasa karena disuntik bius, tapi setelah itu baru sakit terasa. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Sehingga seorang ibu yang meninggal tatkala dia melahirkan mati syahid. Karena kenapa? Perjuangannya luar biasa. Udah lahir, nyusuin. Masya Allah. Nyusuin berapa tahun? 2 tahun. Itu kalau normal ya. Suka-suka lagi nyusu digigit tuh ibunya. Benar-benar ada digigit. Nah, coba kalau ibunya ini cerita ke anaknya, anak udah gede, udah sukses, dulu nyusu sama emak digigit. Makanya kalau diingetin itu sama orang tua ke anak itu tujuannya satu, agar anak itu apa? Ingat sama orang tuanya benar-benar payah mendidik dia. Benar-benar payah supaya dia ada di dunia ini, prosesnya payah banget. Udah lahir ke muka bumi, dididik, diajarin jalan, diajarin makan. Itu kan semua di sini apa? Jerih payahnya. Kalau seandainya orang tua kita tidak jerih payah, kita nggak bakal bisa nikmat sekarang. Jadi nikmatnya kita hari ini itu kan jerih payah orang tua kita. Anak sehat itu pasti ada pengorbanan orang tua. Anak sehat, anak kuat, anak normal itu biasanya ada pengorbanan orang tua. Coba minumnya bisa lagi hamil, minumnya narkoba, bir. Nah anaknya juga bisa mabok mulu. Karena semuanya itu tergantung sama orang tua ketika hamil. Bahkan kalau orang Yahudi itu ketika seorang ibu itu hamil, itu dia makannya sangat dijaga. Contoh, makanan yang halal, makannya kacang-kacangan, kemudian minyak zaitun. Orang-orang sana bahkan didengarkan lagu musik-musik klasik. Kalau kita orang Islam apa? Al-Quran.
makannya kurma. Tapi kan masalahnya orang Indonesia ketika hamil bukannya itu yang dimakan, ngidamnya rujak, mangga, bakso. Parahnya kayak kalau lebih jadi. Wah, ngidamnya bakso, mie ayam. Jadi kalau orang yang itu luar biasa, dia mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, kan betul-betul dijaga. Walau syaqauma matana'ama. Jadi kalau seandainya orang tua itu tidak letih, tidak sengsara, maka manusia kita ini gak bakal menikmati. Kan kadang-kadang enak banget ya. Kamu termasuk bersyukur pada Allah, punya rumah. Benar kan punya rumah? Punya rumah, tinggal di tempat ini, gurunya datang ke sini, kalian tinggal duduk manis, diajarin yang baik. Bersyukur banget sama orang tua. Tujuan apa? Biar aja jadi orang benar, biar jadi anak soleh. Makanya berterima kasih kepada orang tua dengan cara apa? Pertama, paling gampang kamu ucapin tuh, Mas, terima kasih. Yang kedua, mohon maaf. Yang ketiga, paling utama, apa yang dikatakan orang tua, dengerin, laksanakan. Kalau nggak boleh dilaksanakan, minimal dengerin dulu. Dengerin dulu dah. Jangan membantah, nggak membantah. Ngomong hanya lagi boleh, ngomongnya banyak banget. Orang tua berkata, dengarkan dengan baik, laksanakan. Insya Allah dengan kita berkhidmat kepada guru, bakti sama orang tua, ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Ilmu kita sedikit, kita amalkan, dapat keberkahan ridho orang tua dan guru kita. Insya Allah ilmu kita bermanfaat, menambah ketakwaan, kita nanti menjadi anak yang soleh, dan insya Allah ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin.